Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati pimpinan dan para anggota DPRK, yang kami hormati para SKPK, dan yang kami hormati para insan per. Baik, saya sedikit menambahkan saran untuk di PUPR. Kita hari ini melihat untuk infrastruktur pembangunan baik jembatan dan jalan, itu jembatan tolong dibuat kajian dulu untuk titik koordinatnya sudah sesuai apa tidak. Karena kalau misalnya kita lihat ini kadang-kadang, kemarin saya pernah konsultasi dengan Pak Gadis untuk mengubah titik koordinat di jembatan Lok Kuci. Jembatan Lok Kuci itu yang titik koordinat yang ditukar sekarang itu sekitar 200 meter. Ada yang sedikitnya di atasnya lagi itu bisa 100 meter. Saya rasa untuk menghematkan anggaran PPK kita perlu buat kajian yang mana yang lebih hemat, yang mana yang lebih efektif, dan yang mana yang dapat dirasakan manfaat oleh masyarakat, bisa dipergunakan untuk akses baik anak sekolah dan lainnya. Dan untuk infrastruktur jalan, kita di sini saya rasa perlu memberikan keseimbangan di antara beberapa kecamatan. Itu terkadang ada satu desa yang belum pernah tersentuh pembangunan sedikit pun. Itu saya rasa perlu dibuat pembagian. Walaupun 100 meter ataupun walaupun 50 meter, yang penting ada. Itu. Dan yang kedua, ini tentang di Dinas Pangan, Dinas Perkebunan dan Pangan, pengadaan ternak sapi. Itu data penerima pengadaannya siapa-siapa saja. Ini kita jangan terkesannya pakai metode lama. Metode lamanya begini. Yang penerima sapi itu hanya kerabat dari Kadis ataupun tim sukses. Ini perlu kita minta datanya. Dan yang kedua, pengembangan budidaya nilam itu 800 juta, peningkatan kompetisi nilam 200 juta. Yang peningkatan kompetisi ini bentuknya bagaimana? Coba dijelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pimpinan dan bapak-bapak anggota dewan yang terhormat, rekan-rekan dari SKPK, izin langsung saja kami dari Dinas Perkebunan dan Peternakan menjelaskan terkait masalah pengembangan komoditi nilam, Pak. Pengembangan komoditi nilam ini kita bagi dua kegiatan. Yang pertama, masalah peningkatan kapasitas petani nilam. Direncanakan itu kita akan melakukan pelatihan kepada petani nilam yang sudah mengusahakan nilam selama ini untuk bisa mereka memproduksi sendiri minyak nilamnya. Kaitannya karena dalam program pengembangan komoditi, dalam pengembangan komoditi nilam, kita memang memprioritaskan kepada petani yang sudah existing. Artinya petani yang memang selamanya uji kaipula nilam. Jadi kita bantu pengembangan lahan dan juga memberikan fasilitas penyulingan minyak nilam kepada mereka. Ada fasilitas penyulingan minyak nilam dengan kapasitas 100 kg per sekali suling. Nah, alat itu untuk mereka bisa manfaatkan, kita sertakan juga paket pelatihan bagaimana mengoperasikannya sampai selesai lengkap dengan bahan prakteknya, Pak. Artinya kita akan coba inisiasi kerjasama dengan pihak Unsiah, ARC, Archery Research Center. Nanti kita akan pilih lebih kurang 50 orang petani yang sudah mengusahakan nilam selama ini untuk kita latih sampai benar-benar mampu, baik itu secara teori dan praktek, sehingga mereka bisa memproduksi sendiri nilam yang mereka panen sendiri dari lahan mereka. Karena permasalahan selamanya, waknya alih panen, jak bak kilanggop, mereka dikenakan lagi biaya pasca panen. Artinya alih ji panen nilam, ji payah petibit modalom untuk penaji memproduksi minyaknya. Lebih kurang 200.000 sekali suling.
Kadang-kadang itu menjadi kendala di mereka. Untuk pengelolaannya itu dikelola oleh kelompok atau dinas? Dikelola oleh kelompok, Pak. Dikelola oleh kelompok. Untuk sementara ini kelompok yang ada sama kita itu di Planta LB di Bubun. Planta LB Bubun, mereka memang adalah petani nilam yang selama ini aktif bertani nilam, dan juga mereka punya kawasan yang mereka bisa kita berikan bantuan untuk kita kembangkan komoditi nilam selanjutnya. Karena mungkin kamu agak ubah bacut pola aja, Pak. Selamanya kan tanya terpikir ayo pendapat Pak kamu. Kepu dah bantu awaknya cik awak pula nilam. Kamu ingin merubah stigma itu, orang yang selamanya pula nilam nyangka yang perlu bantu biar usahanya bisa berlanjut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Jadi pengadaan satu paket ini khusus untuk satu kelompok petani nilam tersebut. Apakah bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lain? Ini kan kita kelompoknya banyak. Ya Pak. Untuk pengembangan komoditi sementara ini memang kita rencanakan di satu kawasan tersebut. Tapi untuk pelatihan itu kita akan pilih kelompok-kelompok lain yang untuk bisa bergabung di pelatihan tersebut, Pak. Yang saya tanyakan untuk pengembangan budidaya ini. Oh ya, Pak. Pikun KT Pak Aceh. Ya, KT. Sabah lokasi. Itu di satu paket ini apakah untuk satu kelompok ataupun seluruh kelompok yang ada di Kabupaten Aceh Barat? Untuk selamanya sementaranya Pak untuk kelompok yang bisa dimanfaatkan. Nyo ya. Boleh pegang KT nyo dimanfaatkan untuk satu kelompok apa mandum untuk Kabupaten Aceh Barat? Harus Pak, bisa untuk mandum Pak, kalau mereka bisa membawa hasil panen. Jangan harusnya Pak, kita harus pastikan. Untuk kelompoknya Pak, fasilitas itu ditempatkan di kelompok tersebut. Nah, kalau satu kelompoknya membazir anggaran dia. Nah gini aja, lebih bagus ini nanti kalau khusus untuk pelatihan itu kerjasama dengan MIPA, dengan dana desa, kerjasama tu. Jangan buang. 100 juta kita bantu khusus untuk satu kelompok yang membazir. Bacut tambahan Bu Pak Ketua, menyangkut dengan komuniti nilam, karena lon cik petani nilam Pak, karena lon urung wela, gampung lon digasu, kamu mayoritas di petani nilam. Kalau berbicara menyangkut pu yang disampaikan oleh Bapak Ziknyo, menurut lo agak sedikit berbeda. Karena setiap petani nilam, kamu nablo ketenya harga 2 juta lah Bu, di kedai Kuala B. Jadi setiap petani nilam, cara suling ji memang punya kriteria sendiri. Tapi yang harus menjadi prioritas dinas sekarang bukan persoalan sulingnya, persoalan penyakit nilam. Ini yang menjadi masalah besar di petani Pak. Menyo bahasa kamu pegah di kampung paku, membuduk nilam. Nyan coba kaji apa obatnya untuk supaya petani itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau menyangkut dengan suling hana sulit Pak. Tinggal pegot kita jika nak ahli kemudian di wela, nyo padum pedubit dataran ji sekilo 8 on, 6 on, ada kajian tersendiri. Cuma yang tak mengharap uronyo menyangkut dengan penyakit ji. Tolong cari solusi oleh dinas bagaimana cara supaya petani nilam itu tidak mendapat kerugian besar terhadap penyakit nilam. Nyaman tak kendala ji Pak. Mungkin nan Bu Ketua. Nya menyoget penyakit nilam tadi berarti minyak nilam kan on jim tama mam nyodak apa kaya 800 juta anggaran untuk kelompok di Bubon mentong lo rasanya na permainan. Tolong Pak Wista. Halo bang siapa Pak Wista? Halo Pak Wista, apabila na usulan lagi nyo daripadnya usulan dari kelompok to dan to perlu pertimbangan Pak BAT setujui ju. Izin pimpinan. Izin kami tambahkan informasi yang telah disampaikan oleh Kepala Bidang Perkebunan tadi terkait dengan pengembangan nilam ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang telah kita rintis bersama Unsia melalui ARC Unsia. Adapun RAP ini juga RAP yang telah kita bahas bersama dengan Unsia, dalam hal ini dengan Dr. Saifullah Muhammad. Cuman ada yang luput dari penjelasan tadi, bahwa pengembangan nilam yang akan kita rencanakan ke depan ini bukan hanya sebatas budidaya dan menjadikan minyak nilam, tapi kita masuk kepada hilirisasi. Nanti diharapkan petani-petani nilam ini tidak hanya menjual minyak nilam, yang mana kalau minyak nilam yang diproduksi hanya minyak nilam saja yang diproduksi, maka
harga di petani itu bisa fluktuatif, bisa dipermainkan. Oleh karenanya ARC Unsia mengharapkan petani nilam itu bisa menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah lebih besar, yaitu minyak wangi, kemudian dan obat-obatan anti-aging urinong. Ini yang ingin dilakukan di Aceh Barat. Ini bukan sederhana, bukan kita nyo pujuk-pujuk di lapangan. Nanti yang akan mengendalikan ini, yang akan kiban apakah bahasa sederhana aja, yang akan mengembangkan di lapangannya, ini tim ARC Unsia, Pak. Begitu. Ini sedikit tambahan dari kami. Tapi Pak kan, saya rasa kalau memang ini perlu, itu tidak perlu dibagikan untuk kelompok tani. Buat satu kelompok khusus untuk mengolah. Kalau kita bagi kelompok tani, kita masih banyak kali tani nilam di Aceh Barat. Berapa ratus miliar kita perlukan. Iya, bisa. Satu kelompok buat satu wadah. Kelompok khusus mengelola. Jadi semua petani di Aceh Barat itu bisa membawa hasil panen mereka untuk dikelola di kelompok tersebut. Nah, yang kedua, Pak, yang saya tengok, pengadaan ternak sapi. Ya, kami tambahkan juga, Pak, ya, terkait dengan nanti bisa ditambahkan secara teknis lagi. Pengembangan ternak sapi ini mungkin kalau bisa dilihat di YouTube ada SISKA namanya, Sistem Integrasi Kawasan Ternak Sapi dan Sawit, yang bekerja sama antara Universitas dan Australia. Kita di Indonesia ini sudah ada 2 titik, di Timur Sabah, di Jawa Sabah. Kemudian berdasarkan lobby-lobby selama ini, insya Allah di Sumatera mentemukannya Aceh Barat. Cuman awaknya pegang sistem segala macam sumber daya manusia dan teknik pengolahan tindak lanjut dari kawasannya, itu mereka bisa support. Tapi awaknya hanya bisa support sapi. Oleh karenanya kita cadangkan pengadaan sapi ini supaya untuk baik kanjai danyo. Terbentuk kerjasama, kenanya raih urusan ji mulumo tandanya. Nah, kemudian siapa yang akan menerima manfaat dari sapi ini? Kita selama ini konsisten, penerima manfaatnya adalah orang yang tidak mampu, orang miskin, yang memiliki minat dan bakat sebagai peternak sapi, tapi dia berada dalam data DTKS dan P3KI. Itu yang selama ini kita jalankan. Jadi punya urungnya hanya dalam data resmi, kan data resmi. Pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim. Hana bisa tajuk datanya dengan segala permintaan maaf, hana bisa tajuk. Ini yang akan kita lakukan. Ini lagi haba je beno, kita kan harus banyak terobosan, Pak. Munyo mentong untuk hasil je menen. Sudah bisa kita prediksi. Nah, ini ikhtiar kita, mudah-mudahan berhasil kan menan. Ternak sapi ini kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia. Indonesia sebagai sebagai nyanji lembaga yang ditunjuk kerjasama haji Institut Pertanian Bogor. Ya, betul. Kemudian sekalian izin kami tambahkan informasi juga terkait dengan saran dari Pak Mustafa tadi. Insya Allah kita pertimbangkan untuk penambahan anggaran di ruas yang sudah ada. Perlu kami sampaikan juga terkait dengan usulan musrembang yang tidak bisa tertampung dengan baik. Ini juga kendala kita bersama. Kami dari pemerintah dan juga dari Bapeda terlebih, kami sangat menginginkan apa yang diusulkan oleh masyarakat itu bisa kita tampung. Namun karena keterbatasan anggaran, maka ada beberapa yang kita pangkas di dalam usulan itu. Kemudian kenapa dia muncul di luar usulan masyarakat? Karena ada namanya teknokratik yang merupakan usulan dan kewenangan SKPK untuk melihat kebutuhan itu, Pak. Kemudian terkait dengan lokasi di masalah 4WD, Pak. Memang pembangunan pertanian ini kan simultan ya. Ada empat aspek, hulu dan hilir, on farm dan off farm. Mungkin kita sama-sama tahu
ada hal-hal lain yang dilakukan melalui dana DTU, Pak. Kebetulan melalui dana DOKA ini kita mengusulkan 4 WD, traktor 4 WD begitu. Ini juga perkembangannya seperti kemarin pada saat launching bersama Presiden, memang diharapkan pertanian kita ini sudah semakin maju, Pak. Jadi sisi mekanisasinya itu minta diperkuat, Lengian, minta diperkuat. 4 WD-nya nanti mungkin kalau lokasinya bisa kita tanya ke Dinas Pertanian, Pak. Yang lokasi. Ya. Oh baik. Ya. Bacut tambahan Pak Kepala Dinas, Kepala Bapeda. Coba sih lihat luas sama kita berapa. Pak Kepala. Kalau memang orang pertanian seperti itu turun ke lapangan memang menjadi kendala, ya oke saja. Kalau memang iya, nanti kalau enggak, nanti berhadapan lagi dengan kami. Ya. Ini alat panen, Pak, bukan untuk pengolahan. Alat panen. Yang harvester, combine harvester yang untuk panen, Pak. Coba. Yang pengadaan combine sama pengadaan traktor 4 WD. Traktor 4 WD 1, combine 1. Gitu. Sedikit Pak Kepala Dinas, Kepala Bapeda, ingin kami sampaikan atau sedikit masukan. Mungkin ini ada perwakilan Dinas Pertanian? Ada hadir? Ada tadi. Ada ya, Abang. Jino Pak, yang harus menjadi prioritasnya sesuai pun yang kagak sampai Pak Helmi adalah menyangkut I adalah yang mendasar. Karena mantan le masyarakat tanya yang menunggu menanam padi itu harus menunggu tak ada hujan. Contoh di Wela, Desa Kelumbah, Padang Jawa. Nah, itu belum ada irigasi mereka. Bagaimana kita mengejar kalau persiapan airnya tidak ada? Dan yang kedua menyangkut dengan pupuk. Ini juga Dinas Pertanian harus menjadi prioritas. Bagaimana petani harus benar-benar pupuknya tersedia. Dan juga menyangkut dengan bantuan benih. Jadi masyarakat Oronya kan kadang-kadang mengajukan proposal melalui kelompok kepada Dinas Pertanian tentang permohonan benih padi. Ijuk benih padi kali kohgop. Ini juga harus dikaji. Kapan masyarakat mau nanam padi agar suplai benih itu tepat sasaran. Dan menyangkut bacut tu Pak Kepala Dinas Pertanian, nyo di Sungai Mas, karena lo memang dapil di sini, nyo sedikit juga aneh, kantu penyuluhan asing ngon wilayah pemukiman. Kalau bisa Pak Kepala Dinas, kemarin memang nalun telepon Pak Camat, laki rumah guru yang terbengkalai di Desa Glengnya, manfaatkan ke penyuluh. Karena karena keterbatasan anggaran, sehingga penyuluh dekat dengan petani. Karena original sistem tanam padi kon lagi jamun le ka sistem canggih, ban hana pahubat, kahan cocok panen. Jadi baik penyuluh zaborat, petani zaborat. Mohon dicatat Kepala Bapeda, kalau bisa rumah dinas singgah guru itu yang di Desa Gleng dimanfaatkan untuk penyuluhan di Kecamatan Sungai Mas. Sayang cik penyuluh deh Pak. Senang deh dari pemukiman masyarakat di Sungai Mas hampir 8 kilo tu baru melempok. Oleh hidup dia tahuរឿង. Seharusnya penyuluh itu ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin yang tambahan Bu Ketua. Terima kasih. Ini menurut saya kalau pendapat dari saya yang terakhir Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM. Izin Bu Ketua, bacut tu ada. Belekoh lun marile. Jadi pelaksanaan pasar murah untuk komoditas penyumbang inflasi dan gelar pasar murah. Ini kan titik-titiknya jangan dibuat di titik-titik urang ekonomi menengah ke atas. Tolong disebutkan titik-titik toh. 1 miliar dan 500 juta, 1,5 miliar. Tidak disebutkan satu paket 1 miliar, gelar pasar murah 1 paket 500 juta.
nyupat titik-titik gelar pasar murahnya. Kita sangat mendukung. Tapi titik-titiknya di mana? Bente dipegat Johan Pahlawan. Yang jika tepeng awaknya. Bawa mana mentenang pulanya awak-awak yang terpencil yang hana peng inan pusat di pegat. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan, ketua, wakil ketua, beserta para anggota, para kepala SKPK. Baik, terima kasih penjelasan kami terhadap kegiatan program stabilisasi barang-barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten Aceh Barat. Jadi kegiatan ini pertama-tama sumber dari DOKA kami diarahkan untuk kegiatan pasar murah sasaran masyarakat miskin ekstrim, Ibu. Jadi ini sasarannya adalah sasaran masyarakat miskin ekstrim yang ada di 12 kecamatan. Ini melalui pembagian kupon ke kecamatan dan ke desa-desa terhadap data masyarakat P3KI. Ini yang sumber DOKA. Adapun yang kami dorong untuk sumber DAO pelaksanaan kegiatan di 12 kecamatan, Ibu, ini memang pengendalian inflasi, Ibu, di mana pelaksanaan itu melihat grafik kenaikan-kenaikan beberapa komoditi baru kita laksanakan. Ini memang sasarannya di pusat-pusat pasar perbelanjaan. Terus berbicara dengan sumber kegiatan yang inflasi, Ibu, kita tidak melihat kaya miskin, Ibu. Karena inflasi ini berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Mungkin dari kami, dan sedikit lagi, sementara ini kami kemarin saat menyusun hanya baru diberikan DOKA 1 miliar, bukan 1 miliar 500. Mungkin Pak Kamarlis bisa jelaskan. Mungkin betul bicara bukan miskin dan kaya dilihat. Tapi kan betul inflasi. Tapi kan perlecit untuk memantau daerah toh yang dipegah bunuh terpencil yang kenongnya kan perlu disebutkan di sini. Daerah-daerah toh. Lagi tanya pegah bunuh desa toh kenong. Penggelaran pasar murahnya. Kalau untuk kegiatan inflasi, Ibu, terutama ini adalah bagaimana kita mengendalikan harga-harga di pusat perdagangan terkhusus di Johan Pahlawan, Ibu. Ini. Namun dalam pelaksanaannya kita juga melihat bagaimana menjaga stabilitas inflasi ini juga jangan terlalu berdampak ke seluruh kecamatan. Contoh dengan kita menggelar kegiatan pasar murah, Ibu, mungkin para petani yang ada di dalam kecamatan kita sudah kecil mengeluarkan pengeluaran waktu misalnya untuk kebutuhan sebulan. Jadi kalau berbicara inflasi, Ibu, kita tidak berprinsip kerja sosial, tetapi berprinsip bagaimana pengendalian terjadi. Kalau untuk sosial, Ibu, sifat semi sosial itu kegiatan pasar murah yang subsidinya sampai 40%. Ini memang data P3KI, Ibu, nggak bisa dari di luar P3KI, dan kita kerjanya pelaksanaan distribusinya di kantor camat, Ibu, di 12 kecamatan. Tapi kalau memang ini kita nggak bisa menganalisa desa A terlalu berdampak, ini nggak bisa, Ibu, karena inflasi ini kajiannya kajian daripada data yang kita survei tiap hari dan hasil rilis dari BPS, Ibu. Mungkin itu saja, Ibu. Bagaimana, Bu? Artinya kalau untuk harga yang berdampak ini bisa kita laksanakan kegiatan pasar murah, bukan kita turunkan, Ibu. Harga tetap, tetapi yang kita lakukan masyarakat untuk program kita ini mengeluarkan angka yang sudah kita subsidi. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini masalah inflasi, saya harus menjelaskan sebenarnya. Jadi inflasi itu yang kita ukur itu, yang kita ambil harganya itu harga di pasar. Jadi intervensinya seyogianya memang di pasar. Saya beberapa kali sudah bilang bahwa ini ada kekeliruan, bahwa antara tupoksi Dinas Perdagangan tadi sudah jelas bahwa mereka mengintervensi pasar sebenarnya. Jadi yang bertugas mengintervensi pasar itu memang Dinas Perdagangan.
karena kewenangannya. Contoh kayak minyak kita yang nggak turun-turun harganya, mereka yang intervensi. Maknanya harga dari Medan mereka subsidi, potong masuk ke pasar dengan harga yang lebih murah. Itu mengendalikan inflasi. Sedangkan yang Ibu Ketua maksud tadi, saya paham bahwa itu adalah tupoksi Dinas Pangan, melihat peta rawan pangan kemana-kemana, kantong-kantong yang rawan pangan. Itu nggak terlalu jauh hubungannya dengan inflasi. Itu jelas-jelas untuk bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat di pedesaan. Jadi perlu dibedakan antara inflasi dan meningkatkan daya beli. Itu juga ada hubungannya dengan Impres tahun berapa itu tentang pengentasan kemiskinan, bahwa pengurangan dana pengeluaran masyarakat untuk itu bisa dikurangi. Jadi masyarakatnya seperti geblok murah, minyak murah, ada sisa uang yang bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Itu mungkin yang bisa menjelaskan. Ini saya pikir ini bisa menjadi ajang untuk perubahan, bahwa pola pikir kita selama ini kan lebih ke bahwa inflasi itu nggak dapat informasinya yang benar. Yang benar bahwa untuk pengendalian inflasi memang di pasar. Jadi urusan yang di kami 12 kecamatan itu di desa-desa yang memang rawan pangan. Kami melihat ada juga P3KE dengan kemiskinan ekstrim, tapi bukan itu urusan kami. Pengentasan kemiskinan dari sejak ini, ya pasti yang beli beras murah itu memang orang-orang miskin yang kita sasar. Jadi dibuktikan dengan KTP dan kupon. Begitu mungkin Ibu Ketua. Nah, jadi begitu. Jadi telur itu, jadi ada, harus dijelaskan ya. Jadi di pangan itu diberikan mandat, itu ada 11 komoditi pangan strategis namanya. Salah satunya telur. Telur itu tergantung dari Medan. Ketika harga jagung naik, maka harga telur juga naik. Tugas Dinas Pangan ketika telur masuk ke Melabuh dengan harga yang cukup tinggi, maka Dinas Pangan mengintervensi untuk memotong harga itu pas di pasar, dan di masyarakat itu pun membeli dengan harga yang sudah terpotong. Itu namanya subsidi. Sedikit tambahan untuk Dinas Pertanian, saya mau tahu bagaimana cara tata kelola sistem pengelolaan kombin dan traktor di Dinas Pertanian, dan juga tolong sebut rincikan data traktor dan kombin yang sudah diundangkan. Kami mewakili Kepala Dinas Pertanian ingin memaparkan yang pertama terkait informasi jumlah alat mesin pertanian yang terdiri dari alat panen berupa combine harvester, kemudian alat pengolah tanah, dalam hal ini adalah traktor 4WD. Perlu kami sampaikan bahwasanya di Dinas Pertanian saat ini untuk alat combine harvester itu kita tinggal yang tersisa itu hanya 2 unit, karena sebelumnya kita memiliki 8 unit combine itu berasal dari bantuan Kementerian APBN, dan ke-8 unit ini kondisinya sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi, Pak. Kemudian untuk 2 unit yang tersisa ini adalah pengadaan dari APBK di tahun 2024 dan alhamdulillah hari ini sudah berjalan. Kemudian juga untuk traktor roda 4, traktor 4WD ini itu yang hari ini beroperasi hanya 6 unit dari 12 unit yang telah diserahkan melalui Kementerian Pertanian.
Nah, selama ini pengelolaannya memang alat-alat ini dikelola langsung oleh Dinas Pertanian melalui mitra-mitra. Jadi yang selama ini memang tantangan kita ketika Al-Sintan ini mengalami kerusakan, itu memang tidak ada biaya untuk perbaikan, sehingga lambat laun sesuai umur ekonomisnya itu alat itu lebih cenderung mengalami kerusakan. Nah, dari sekian unit yang bisa kita selamatkan hari ini dan kondisinya masih beroperasi itu hanya 6 unit, Pak. Nah, jadi polanya seperti itu juga. Selama ini memang petani yang menggunakan alat ini kita berikan artinya ada biaya yang harus dikeluarkan oleh petani, sehingga biaya ini juga akan masuk ke menjadi PAD bagi daerah. Mungkin demikian, Pak. Olehnya Pak sedikit tambahan, Pak, kan? Untuk pengadaan traktor, coba yang telah digudangkan itu coba dilihat dulu apa masih layak untuk diperbaiki. Mungkin dengan satu pengadaan traktor ini kita alihkan untuk perbaikan, mungkin bisa kita hidupkan 6 lagi. Habis itu sistem cara pengolahannya itu ini mesin, kita harus ada perawatan. Itu dari hasil yang kita kutipkan dari petani, mungkin bisa kita sisihkan untuk perawatan. Baik tiap tahun kita pengadaan. Sedangkan perawatan tidak ada, harus mulai. Dan ini coba dibuat kajian dulu, Pak. Ya Pak, tapi ada juga traktor yang sudah digudangkan itu sudah dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian juga, tapi tidak masuk ke PAD dengan catatan alatnya rokul gede lah, rokul gede bisa lah hidup satu traktor dipakai. Jadi ini kan perlu peninjauan juga. Coba ini dulu nih, mungkin dengan satu unit 370 juta ini pengadaan, dia udah putih menambah OTW. Yang kan rusak. Coba dibuat kajian dulu. Untuk unit traktor di Belamberandang itu untuk kondisi hari ini, Pak, kondisinya memang sudah rusak berat, rusak total. Itu ada sekitar 5 unit, Pak. Dan ini tidak termasuk dari 6 unit yang sudah berjalan sebelumnya. Kalau nggak lelang, yang 6 unitnya dia tahu je sama unit jauh duit pakai gunakan pribadi. Baik, Pak. Lelang anda. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada masukan dari Wakil 2 kepada Pak Zulfikar, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota BAMUS, Kepala SKPK, beserta sekwan dan tamu undangan yang hadir pada hari ini. Jadi Pak Wista, saya cuma tentang rumah layak huni nih, Pak. Jadi rumah layak huni seperti usulan Pak Ramli tadi, kalau di Kecamatan Merbau itu kan ada perusahaan. Jadi dana CSR selama ini kalau di daerah Merbau itu cuma yang bisa membangun rumah itu ada ring 1 dan ring 2. Sedangkan ring 3 tidak bisa dibangun rumah. Jadi menurut Pak Ramli tadi kita serahkan ke perusahaan MIFA. Jadi kalau bisa Bapak Beda itu tidak ada lagi cerita ring 3 di Merbau. Yang ada ring 1 dan ring 2. Jadi setarakan. Kalau memang kalau masih ada ring, yang kita sayangkan ini ring 3. Karena dana CSR untuk ring 3 itu tidak bisa membangun rumah karena terbatas anggarannya. Karena di desa juga punya program lain. Nah,
Coba itu nanti Bapak usahakan. Kalau ini tidak bisa disamakan, terpaksa pemerintah daerah juga harus menganggarkan juga rumah layak huni di Kecamatan Merubo. Nah, itu saja Pak ya. Terima kasih. Olehnya Pak Jude, masalah CSR MIFA, lu rasa dinas perlu pengawasan. Contoh ji nyos akan dibangun sebuah proyek, ya kan? Itu harus pengawasan juga berapa rapnya. Kadang tu ipuduk painan 2 miliar, paling yang dibangun 500 juta. Itu perlu pengawasan juga supaya kan, karena dana CSR kan kewajiban perusahaan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Menyodok-nyodok hana pengawasan renyom, gelak-gelak yang kan menjadi keuntungan juga. Yang perlunya lagi yang iku danyo jino iku gantu nanti dah lebih cerita kan, ba air mancur. Padu puduk pengenan, pupu pegat sesuai pohana dengannya. Yang perlu nyanyi. Okay. Yang ketiga Pak Wesa, yang untuk di Kecamatan Merubo tolong itu juga diusahakan jangan ada lagi ring 3 di situ. Karena beda anggaran ya, ring 1 dan ring 2 kan tingkatannya berbeda anggaran. Jadi cukup 1 dan 2 aja. Jadi membantu juga anggaran daerah karena untuk membangun rumah. Itu aja Pak. Baik, untuk kita melihat juga waktu udah menunjukkan jam 2, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu perut udah bunyi mungkin. Tapi kok perlu makan di sini gimana nih Pak Ramli? Ojo Bu ini. Ya. Oke. Jadi demikianlah rapat kita pada hari ini. Ojud, pengajunya kajut. Ya, sangat clear kan? Pertama terkait dengan CSR, terima kasih Pak atas masukannya. Kami tambahkan informasi terkait dengan pengaturan ring. Sependapat lagi Pak Wakil Ketua Pegah, dulu sudah pernah kita inisiasi laginya. Namun PT MIPA mendapat tekanan dari gecik-gecik ring 1. Jadi gecik-geciknya tetap yang ring 1 tetap menginginkan ada perlakuan khusus. Nah ring-ring mana? Ring 1, ring 2, ring 3. Tapi kalau ke depannya kita merasa kita perlu mengatur lagi Pak Julfikar Pegah Beno, jik-jik tamuduk untuk tahu gecik Bandung, DPRK dan pemerintah. Karena menyok kamu mantau terus terang hana sanggup cik menghadapi gecik-geciknya. Maksudnya menyok perusahaan mentang. Ya. Loan prinsip dipanggil kecil. Ini kami kalau kami usahakan nanti bulan akhir bulan 6 ni rencana hasil pansu sudah selesai. Kita termasuk membongkar ni masalah tenaga kerja. Ini dugaan saya kecil yang bermain. Ya, termasuk masalah rumah. Ini sebenarnya udah enak kita tekan orang tu. Kalian sudah ada ring 1 sudah ada uang CSR yang diprogram berapa uang desa. Ya kan? Berapa uang desa? Misalnya 1 miliar. Uang CSR 1 miliar juga. Itu dalam 1 miliar dah itu yang dibangun rumah layak huni. Nah, itu yang dibangun. Maka yang jatah-jatah lain nanti misal berapa persentase dalam kanun untuk pembangunan rumah layak huni untuk satu perusahaan. Misalnya MIFA berapa? Ada 50 unit. Yang 50 unit ini orang tu dah ada jatah di dana CSR yang per desa tu. Yang ring 1 berapa 8 lebih desa kan? Yang udah sesuai dengan dana desa. Itu dah ada program itu orang tu. Ini yang lain nanti apakah dibawa ke daerah Ujung Rin atau Pasir Pinang. Ini lebih jelas. Saya setuju panggil mak kecil-kecil ini. Kadang kecil-kecilnya kadang-kadang ada begah ada masyarakat. Kalau bisa dimonopoli semua, nak boleh tu. Saya tak setuju. Belum apa-apa berhadapan ni. Kecil mana ni dah apa-apa. Karena dia ada pemerataan. Hari ini bukan di sana aja yang jadi debu. Masyarakat luar cebaran ni debu. Makan debu. Maka juga harus kita samakan juga semua. Ya, maka saya setuju apa yang disampaikan Pak Wisa. Tapi dengan catatan jangan di sini aja ngomong kapan jadwalnya kita panggil. Tidak masalah. Apa selesai pansus ini kita panggil? Nanti tidak apa-apa. Kita jadwalkan di. Yang penting sebelum pembahasan anggaran 2026 itu sudah kita panggil. Ya, kita panggil sebelum ini 1 bulan lagi sebelum pembahasan anggaran 26, kecil-kecil ring 1 yang ada tambang kita panggil semua.
Kita berikan penjelasan, termasuk telah kerja. Kita buka semua, siapa bermain. Nyetong kat capri yang ke. Begitu aja. Ya, Pak Ustaz. Okey. Boleh cerita. Lalu untuk peningkatan jalan di ring 1, ini mungkin kita bisa buat permohonan untuk dari CSR MIFA aja. Ini dari Jalan Balai Redup Bulu Bukit Jaya. Karena kan masuk orang itu juga yang pergunakan. Jadi yang ini bisa kita alihkan ke tempat lain. Untuk jalan ring 1 itu prioritaskan dari dana CSR dulu. Mungkin kita tidak perlu nanti buat rehab yang di kota-kota yang tidak perlu. Prioritaskan dulu di ring 1 Tambang jalan CSR. Baik, terima kasih masukannya. Kemudian terkait dengan jalan Atung Tepat, sudah kita usulkan ke PBA karena itu kewenangan provinsi melalui surat bupati. Cuman ada ajut, tanya kita bekerja sama, bergerak sama-sama, ada ajut nacik surat DPR yang ditujukan kepada Gubernur Aceh agar itu prioritas jalan Atung Tepatnya. Kita sudah mengusulkan sebesar 18 miliar lebih 18 miliar keriting. Mungkin dengan dukungan DPRA itu DPRK itu mungkin lebih kuat kan? Han gadoh li pakai tanyanya gitu. Ya, kemudian jalan elak kita coba kaji nanti dengan dinas terkait melalui dana DTU. Punya dana dokanya kan kesiapan data dukung, Bu. Ya. Ya. Jadi karena mengingat waktu tadi, saya rasa kita duduk bersama demi Aceh Barat yang lebih baik. Karena Pak Bupati tolong sampaikan ya, Bupati nyu pernah duduk DPR. Lo rasa hana sulit, program-programnya kamu form ni. Pernah dirasakan kiban, pernah kiban. Jadi sama-sama mengerti untuk membangun Aceh Barat yang lebih baik, bina mitra kerja yang baik dan bersinkron. Nyan mentang tolong sampaikan kan. Jadi demikianlah rapat kita pada hari ini. Kami harapkan kepada pihak-pihak terkait sebagaimana yang telah kita bahas pada rapat tadi agar kiranya dapat menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.